Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 6 yaitu fungsi transenden atau fungsi logaritma natural gitu pada dasarnya. Di sini kita akan punya 6 subbab. Yang pertama dari logaritma natural itu sendiri, kemudian ada fungsi inverse dan turunannya. Kemudian kita akan membahas fungsi eksponensial natural dan logaritma umum. Kemudian terakhir kita punya fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, kemudian beserta inverse-inverse-nya. Oke, kita mulai dari fungsi logaritma natural. Logaritma natural ini betul sekali dia ada hubungannya dengan logaritma yang sebelumnya sudah pernah dikenal, ya, sudah pernah dikenal. Misalkan bentuknya adalah log x gitu ya. Nah, pada fungsi logaritma alami, maka di sini bentuknya adalah log x ya, dimana kalau kita punya ini adalah dengan Euler yang nanti saya bahas yang bilangan yang sangat kecil log x ini, nah dia bisa menjadi sebuah fungsi logaritma natural karena bisa ditulis dalam bentuk lainnya adalah log x gitu ya. Nanti akan kita bahas juga hubungan antara logaritma natural dengan logaritma yang dasar, tapi sebagai intro ya mereka ada hubungannya gitu. Nah, oke, kita akan mulai dari sebuah pengantar bahwa kita kan udah belajar turunan ya, turunan kita udah belajar. Nah, kita tahu turunan dari x kuadrat, ya, yaitu akan jadi x pangkat 1. Kemudian kalau turunan dari x, dia x pangkat 1, akan jadi x pangkat 0. Kemudian mundur lagi, habis x pangkat 1, terus kita punya x pangkat min 2, x pangkat min 3, dimana semuanya tuh bisa diturunin ya, ini x pangkat min 1, ya, kemudian ini x pangkat min 2, semuanya tuh bisa diturunin sebenarnya. Tapi, pernah nggak sih didengar fungsi yang hasil dari turunannya itu adalah seper x, ya. Kan ini pangkat 1 nih, terus ini pangkat 0, tiba-tiba ini hasilnya udah pangkat min 2, terus pangkat min 3. Fungsi apa sih yang turunannya adalah 1 per x atau x pangkat min 1? Karena x pangkat 0 diturunin kan nggak jadi x pangkat min 1 juga ya. Gitu, kalau kita punya x pangkat 0, dia diturunin ya daripada x, nah dia tidak jadi x pangkat min 1 gitu kan. Enggak gitu, nggak jadi kayak gitu. Jadi, nah ini adalah intronya. Nah, dari situ turunlah definisinya ya, definisi dari fungsi logaritma alami, bahwa dia adalah sebuah fungsi yang memang didefinisikan oleh luas area di bawah fungsi 1 per T. Nih. Mana kita tahu kan ya integral dari sebuah fungsi adalah luas daerah di bawah fungsi tersebut. Ya, nah, jadi ln x adalah integral dari 1 per x, 1 per t, dt. Ya, sehingga dia dimana kalau ya integral 1 per t dt kalau diturunin dia akan jadi 1 per t gitu ya, menjawab tadi bridging yang di slide sebelumnya. Oke, nah kemudian akan langsung kita bahas turunan dan juga integralnya. Jadi tadi kita tahu ln x definisinya adalah integral dari 1 sampai x seperti dt. Nah, kalau kedua ruasnya kita turunkan terhadap x, maka kita akan dapat nih di fungsi yang sebelah kanan ini, ya, integral dari 1 sampai x seperti dt. Nah, ini bisa masuk nih teorema dasar kalkulus yang pertama. Silahkan dibuka lagi ya bab-bab integralnya, di mana hasilnya adalah fungsi tersebut, tapi t-nya variabelnya diganti dengan
X-nya dengan integral yang di batas integral di atas. Jadi turunan pertama dari ln X adalah 1/X. Ya, dimana kalau di dalamnya ada sebuah fungsi berarti jangan lupa dalamnya diturunin juga gitu. Nah, sedangkan berarti ya udah integral dari 1/X dx adalah ln mutlak X plus C. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh ya. Yang pertama adalah turunan pertama dari ln X. Oke, karena tadi turunan pertama dari ln X adalah 1/X. Ya. Berarti kalau di sini kita punya ln X, turunannya pasti adalah 1/X. Nah, tapi berarti jangan lupa juga untuk menambahkan lagi di dalamnya. Jadi kita punya fungsinya adalah X ya, atau X pangkat setengah. Si X pangkat setengahnya ini harus diturunin juga kan. Jadi di sini kita akan punya dikalikan dengan 1/2/X, di mana yang sebelah kanan ini adalah turunan pertama dari akar X ya, atau turunan dalam. Oke, berikutnya kita punya integral dari X per 5 min X kuadrat X. Oke, di sini coba kita buat pakai permisalannya. Misalnya, karena kita pengen masuk ke logaritma natural ya kan, jadi kita misalin yang bawahnya adalah U. Misalnya U-nya adalah 5 min X kuadrat. Berarti DU adalah min 2X dx. Oke, berarti dx-nya adalah min DU per 2X. Berarti di sini bisa diubah jadi X per U dikalikan dengan min DU per 2X. Syarat X-nya. Nah, kita dapat. Ini adalah min setengah diintegralkan dengan super U DU. Dapat nih kita ln X ya. Jadi min setengah dan U plus C. Jangan lupa dibalikin O-nya ya. Jadi kita punya hasilnya adalah min setengah ln 5 min X kuadrat plus C. Nah, jadi setiap kali kita punya integral dari super apa gitu, itu pasti hasil akhirnya adalah ln X. Oke, yang terakhir kita punya integral dari ada penyebut dan hilang ya. Di sini berarti harus kita sederhanakan dulu ya. Coba kita bagi ya. Kita bagi dulu si X kuadrat min X dengan X plus 1. Dibagi sama X plus 1, kita akan punya X di sini jadi X kuadrat plus X. Kalau kita kurangin, di sini kita punya min 2X. Oke, berarti di sini min 2. Kita akan punya min 2 di sini ya, biar kita punya min 2X min 2. Nah, udah ini kita kurangin, kita akan punya sisanya adalah 2. Oke, berarti persamaan yang di nomor 3 itu bisa kita ubah bentuknya ya. Kita ubah bentuknya jadi integral dari hasilnya tadi kan X min 2 ya, jadi X min 2 plus sisanya tadi masih ada sisa 2 di sini, jadi plus 2 per X plus 1 dx. Nah, ini sayang saja, jadi kita akan punya integral X min 2 dx. X min 2 dx ditambah dengan integral dari 2 per X plus 1 dx. Nah, untuk yang sebelah sini kan bisa langsung ya. Kalau langsung kita integralin, kita akan dapat setengah X kuadrat min 2X. Nah, untuk yang ini kita bisa misalin berarti bawahnya adalah U tadi ya. U-nya X plus 1, berarti kita akan punya DU-nya sama dengan DX.
Ya, berarti ini berubah jadi integral dari 2 per U dx. Ini udah kita punya di sini setengah x kuadrat min 2x plus 2 ln U ya plus C. Nah, di sini kita balikin U-nya jadi 2 ln x plus 1 plus C gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa sifat logaritma natural. Ya, misalnya ada ini adalah bilangan positif dan R adalah bilangan rasional. Ln 1 adalah 0. Kemudian kalau kita punya ln A per B itu bisa berlaku jadi pengurangan ya, jadi ln A dan ln B. Berikutnya kita punya ln A kali B akan jadi ln A plus ln B. Dan ln A pangkat R di sini R-nya bisa maju ke depan jadi R dikalikan dengan ln A. Oke, kita akan kerjakan contoh ini dengan sifat-sifat logaritma natural tadi ya. Misalnya yang pertama, kita punya angka 3 gitu ya. Nah, karena si angka 3 ini yang pertama ini kan berarti akan sama dengan pangkat sepertiga gitu ya. Nah, berarti berdasarkan sifat yang tadi ya, dia bisa banget nih berubah jadi Y sama dengan sepertiga ln x kuadrat min 1 per x kuadrat ya. Oke, terus karena ini adalah pengurangan, pembagian, berarti bisa jadi pengurangan ya. Jadi sepertiga ln x kuadrat min 1 dikurangi dengan ln x kuadrat. Nah, ya udah kan dimintanya turunan ya. Kalau diminta turunan ini per dx, berarti kita akan punya sepertiga. Oke, kita turunin fungsi yang pertama dulu, ln x kuadrat min 1, karena ln berarti akan jadi per x ya. X kuadrat min 1, jangan lupa turunan dalamnya, itu 2x. Ya. Kemudian yang fungsi yang kedua, ln x kuadrat, berarti turunannya adalah seper x kuadrat. Jangan lupa turunan dalamnya itu 2x. Nah, udah selesai. Kita dapat ya, ini adalah turunan pertamanya. Gitu. Nah, sama nih yang nomor 2 juga. Daya per dx kita diminta mencari turunan dari Y adalah x plus 5 per akar x kuadrat min 4. Ya, berarti karena dia adalah pembagian Y-nya bisa berubah jadi ini belum ada lagi-nya, jadi kita kasih ln dulu aja ya. Jadi ln Y, jadi ln itu sebenarnya bisa memudahkan loh untuk mencari turunan. Ya, jadi ini misalnya kita disuruh cari turunan Y sama dengan x plus 5 per akar x kuadrat min 4. Gitu. Nah, sebenarnya gampang nanti kalau kita mau cari dengan cara ln itu menurut saya lebih gampang. Jadi kita cari daripada kita turunin pakai UV gitu maksudnya. Contohnya ini ya, jadi kita kasih ln di dua sisi. Ln x plus 5 per akar x kuadrat min 4 ya kan. Nah, ini karena dia pembagian berarti bisa nih jadi ln x plus 5 min setengah ya. Setengah ln x kuadrat min 4. Jadi karena dia akar kan berarti pangkat setengah. Jadi setengahnya langsung saya taruh di depan sini ya. Setengah ln x kuadrat min 4. Nah, kemudian kan yang disini daya per dx. Berarti dua-duanya saya turunin aja. Ya, dengan cara turunan implisit. Jadi kan di sebelah kiri kita punya ln y. Sebelah kanan kita punya ya, ln x plus 5 dan seterusnya. Nah, kita turunin di dua sisi gitu ya, dengan cara turunan implisit. Turunan implisit, kita turunkan dua sisi. Yang sebelah kiri, ln y kalau diturunin kan jadi 1 per y ya. Nah, kita turunkan terhadap x kan ya, jadi 1 per y, dy per dx. Nah, yang sebelah kanan, ln x plus 5, yang ini, kita akan punya jadinya 1 per x plus 5.
Yang sebelah kiri, kita akan punya min setengah dikaliin 1/x kuadrat min 4 ya. Jangan lupa turunan dalamnya yaitu 2x ya. Nah, ini bisa dicoret nih dua-dua. Berarti di sini ya udah. Kalau kita pengen ngincar daya per dx-nya berarti si seperingan ini tinggal dipindahin ke ruas sebelah sana kan. Jadi kita akan dapat turunan pertamanya adalah y dikalikan dengan 1/x plus 5 dikurangi dengan x per x kuadrat min 4. Nah, boleh dikembalikan y-nya ya biar jelas. Berarti di sini kita akan punya y-nya tadi balikin ke sini ya tadi. X plus 5 per akar x kuadrat min 4 dikalikan dengan 1/x plus 5 min x per x kuadrat min 4. Nah, jadi secara cara gitu, secara langkah dia lebih simpel. Kita cukup untuk mencari turunan ya. Turunan kalau kita ketemu yang kayak gini. Jadi cukup kita kasih len dua sisinya, terus disederhanakan lemnya, baru diturunin dengan turunan implisit, kita akan dapat langsung turunannya. Terus kalau pakai UC kadang-kadang itu kalau agak ribet gitu ya, diturunin aksen V, aksen kuadrat gitu. Nah itu kadang-kadang malah jadi lama gitu untuk menurunkannya. Jadi menurut saya pribadi menurunkan fungsi dengan len itu sangat helpful. Oke, untuk sebab yang pertama sudah saya sampaikan.